Selamat malam. Sudah bersama saya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kabinet Merah Putih, Profesor Satrio Sumantri Brodjonegoro. Sebagai seorang ilmuwan, ia telah mengeluarkan karya tulis ilmiah atau jurnal yang mencapai lebih dari 120 publikasi. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Ros. Terima kasih sudah menerima undangan hadir di Rosi, Prof. Terima kasih. Ayah Menteri Pendidikan, juga sempat Menteri Pertambangan. Ya. Kini sang putra mengikuti jejak ayahnya menjadi Menteri Pendidikan. Tidak banyak ayah dan anak memiliki jejak karir yang sama seperti ini, terutama di dunia intelek. Dan tadi Prof dituliskan banyak orang juga merecognize keluarga Prof Satrio ini adalah DNA intelek. Banyak harapan pada Prof Satrio. Saya mau tanya dulu, Prof, ketika ditawari Pak Prabowo untuk menjadi menteri ini, apakah mengikuti jejak sang ayah menjadi salah satu yang membuat Prof Satrio, ya saya bergabung dengan Kabinet Merah Putih? Waktu saya dipanggil oleh Pak Prabowo, kemudian diminta untuk memegang pendidikan di dalam kabinetnya, dan beliau mengatakan saya perlu orang yang kuat untuk pegang pendidikan, dan saya menjawab baik, saya siap, karena saya merasa memang itu bidang saya, passion saya. Saya pernah menjadi Dirjen Dikti tahun 99 sampai 2007. Ya. Jadi waktu diberi tugas oleh Pak Prabowo, saya katakan saya siap, dalam hati karena saya sudah punya lah pengalaman, jadi tidak mulai dari nol. Karena beliau bilang, ya saya perlu orang yang langsung kerja, ya, nggak belajar dulu, nggak lihat-lihat dulu gitu loh. Saya katakan saya sanggup, Pak. Saya memang pernah Dirjen Dikti yang lalu gitu. Beliau juga, ya saya tahu kamu pernah jadi Dirjen Dikti dulu. Yeah. Jadi somehow itu cocok gitu loh at the time. Saya terima karena memang itu passion saya, dan saya insya Allah bisa menjalankannya dengan baik. Dulu sempat terdengar kabar dari last name Brodjonegoro yang akan jadi menteri itu bernama Pak Bambang Brodjonegoro yang pernah menjadi menteri. Itu adik bungsunya Prof Satrio ya? Adik kami bertiga, saya paling tua, Bambang paling kecil. Nah, saya dengan Bambang terpaut 10 tahun. Oh, orang bilang ini emang keluarga pinter. Ya, yang menilai masyarakat lah. Nah, ini kemudian begitu banyak harapan pada Prof Satrio di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini. Ini dipisah dan Prof Satrio mendapat tugas untuk lebih fokus pada pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Sebelumnya sebenarnya nomenklatur ini pernah dipisah di periode pertama Presiden Jokowi, lalu digabung lagi dan kemudian sekarang dipisah lagi. Apa sebenarnya menurut Prof ini pergantian model demi model atau nomenklatur ini apakah baik bagi dunia pendidikan? Nggak terlalu baik, karena terlalu banyak nanti perubahan-perubahan, penyesuaian, kan memisahkan lagi, nanti menggabung lagi, terlalu banyak beban administrasi. Tapi kalau Rosi perhatikan, memang di dunia itu yang banyak digunakan adalah Ministry of Higher Education and Science. Menurut Prof ini adalah nomenklatur yang terbaik. Harusnya pendidikan tinggi, sains dan teknologi ini memang dipisah dari pendidikan dasar dan menengah. Meskipun orang melihat bahwa yang namanya pendidikan itu kan sama, dari dasar sampai pendidikan tinggi. Tapi menurut Prof ini yang terbaik? Paling tidak saya lebih fokus, karena kan pendidikan tinggi dan sains teknologi itu terkait. Karena apa? Karena di pendidikan tinggi itu memang tidak sekedar belajar, tapi lebih kepada pengembangan pengetahuan. Makanya dibedakan dengan
sekolah SD, SMP, SMA itu persekolahan, sedangkan di perguruan tinggi itu adalah pengembangan pengetahuan, knowledge development. Dan untuk bisa mengembangkan knowledge perlu mengadakan riset yang kemudian mengembangkan science and teknologi. Jadi itu memang lebih tepat kalau seperti ini gitu. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa riset yang kuat. Nggak mungkin. Ya, Prof, orang banyak mencibir melihat dunia pendidikan kita. Saya akan fokus pada pendidikan tinggi. Ya. Profesor Satrio ini juga sudah bukan orang baru di kalangan pendidikan tinggi. Ya. Menjadi dirjen hampir puluhan tahun rasanya. 9 tahun. 9 tahun menjadi dirjen dikti. Tapi ada orang melihat tetap banyak carut marut di perguruan tinggi kita. Sebagai orang yang langsung bekerja, apa yang Prof ingin petakan dari persoalan yang begitu mendasar di perguruan tinggi kita? Baik, jadi yang pertama kali saya lakukan adalah melihat kembali semua regulasi yang ada. Kenapa kok bisa seperti ini kondisinya sekarang? Gitu. Harusnya kan. Tapi Prof setuju bahwa memang perasaan banyak orang melihat dunia pendidikan tinggi kita semakin mencemaskan dan carut marut itu benar adanya. Ini sebuah perasaan yang valid. Saya merasakan seperti itu juga. Makanya waktu diberi tugas oleh Pak Prabowo, beliau sempat bilang juga, tolong bereskan pendidikan. Saya katakan, saya siap Pak. Jadi sampai berguru juga, kalau nanti kamu nggak bisa bereskan, saya copot. Oh siap, ya kan. Jadi beliau juga peduli seperti itu. Dari semua carut marutnya dunia pendidikan tinggi kita, Prof, mana yang Prof lihat paling fatal dan mana yang akan paling cepat Prof Satrio bereskan? Jadi yang pertama kali saya bereskan dulu dalam waktu dekat adalah membereskan semua regulasi yang ada, karena banyak sekali regulasi yang dibuat oleh kementerian selama ini setelah saya nggak lagi dirjen sampai kemarin-kemarin, terlalu banyak menuntut perguruan tinggi untuk berprestasi dalam pengertian pencapaian ranking dunia, kemudian. Mengapa itu menurut Prof tidak perlu menjadi sebuah ambisi yang layak diperjuangkan? Karena pada dasarnya mengakibatkan kampus kita fokus ke sana, tapi lupa kepada masyarakat. Ya, jadi banyak sekali hal-hal di mana kampus lebih peduli pada menciptakan paper yang baik sekali sih, itu harus dan bagus itu loh. Tapi itu kan sangat mahal. Dan mungkin untuk 1-2 orang oke lah yang memang bidangnya bidang ilmu murni misalnya. Tapi kalau bidang terapan, kenapa nggak kita bikin, Indonesia kan punya industri sekarang itu. You don't have industry at all. Teman-teman tadi banyak sekali yang hebat-hebat itu. Kenapa nggak bikin pabrik Indonesia gitu loh? Kita bisa kok. Bikin listrik kita bisa bikin, harusnya itu. Tapi nggak bisa bikin. Karena nggak fokus di situ mereka. Kebanyakan mereka cari nulis yang paper publikasi gitu loh. Mau bikin yang itu, yang terapan, applied, pangan misalnya, kan Pak Prabowo targetnya kan swasembada pangan, swasembada energi, air harus tersedia itu untuk air bersih untuk masyarakat itu. Kan kampus bisa turun tangan di situ. Pangan kita bisa bantu. Tapi teman-teman di kampus merasa kalau kita penelitian mengenai pangan nggak masuk Scopus atau jurnal internasional, nanti kita peringkat dunianya nggak tercapai. Terus juga ada aturan lagi nih, terus kalau tidak publikasi yang internasional, maka akan dikurangi tunjangannya. Kan takut semua, guru besar itu. Oh, jadi Prof Satrio akan membuat satu gebrakan, bukan itu yang dikejar, membuat jurnal-jurnal ilmiah mahal sehingga menaikkan urutan atau peringkat kampus Indonesia di mata dunia, bukan itu yang menjadi target dari pemerintah. Jadi saya katakan, itu akan Prof Satrio ganti. Saya katakan gini, not only that, nggak hanya itu gitu loh. Yang memang di situ fokusnya silahkan, tapi yang lain kita do something for Indonesia itu loh. Itu mesti industri yang bagus, startup yang kuat, kita belum punya juga. Padahal mereka punya potensi gitu loh. Tapi kalau punya startup kan nggak ada papernya, nggak dihitung untuk ini, untuk ranking dunia. Papernya kan nggak banyak. Terus ada juga aturan harus cari uang. Kamu cari uang supaya, karena ada penilaian akreditasi oleh BAN PT kita, Lembaga Akreditasi Nasional. Itu kalau uangnya banyak,
dia tinggi peringkat akreditasinya itu. Nah kalau cari uang, yang paling gampang apa? Ya sorry to say, SPP dinaikkan. Itulah yang menjadi jeritan mahasiswa sampai juga, saat ini. betul. Karena kampus ditargetkan untuk cari uang. Iya, karena yang dihitung juga selain dari dosen, juga berapa uang kamu punya gitu loh. Apa yang dapat Prof. Satrio lakukan untuk mengubah ini? Oh, regulasi. Dibenahi semua, KPI juga harus diubah lagi, KPI-nya jangan KPI yang mendorong ke arah seperti itu, komersialisasi. Jadi KPI kita ubah semua, kita buat dosen-dosen kerja dengan nyaman, tenang, nggak ada masalah. Ya mau di bidang pertanian, mau di bidang fisika murni, dua-duanya itu bagus gitu loh. Meskipun nggak fokus nggak apa, yang penting you punya karya nasional, karya untuk masyarakat. Oke, Prof. Satrio, saya juga ingin masuk ketika Prof. Satrio mengatakan bahwa harus diubah KPI atau target kampus-kampus di Indonesia. Juga ada pertanyaan soal kampus yang sekarang dianggap melempem dan anti kritik. Kami kembali saat lagi. Sederet persoalan hantui dunia kampus tanah air. Uang kuliah mahal, pembungkaman suara kritis mahasiswa, hingga bullying yang memakan korban jiwa. Lalu apa gebrakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi pilihan Presiden Prabowo? Bersama Profesor Satrio Brojonegoro, Rosi, kacaunya dunia kampus, dari pinjol sampai obral gelar. Kamis 7 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sederet persoalan hantui dunia kampus tanah air. Uang kuliah mahal, pembungkaman suara kritis mahasiswa, hingga bullying yang memakan korban jiwa. Lalu apa gebrakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi pilihan Presiden